New paradigma berarti ada old paradigma. Kalau ada paradigma baru berarti ada paradigma lama. Hidup ini selalu ada plus, ada minus. Hidup ini ada sukses juga, ada tidak sukses. Selalu diperhadapkan dengan pilihan yang seperti itu. Tapi saya mau beritahukan keputusan ada di siapa, saudaraku? Di kita. Ya, nah, saudara, saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini, saudara, karena saya percaya kata paradigma itu ada banyak. Anda searching ada begitu banyak. Ada paradigma di dunia bisnis, paradigma di dunia politik, paradigma di dunia pendidikan, paradigma di dunia gereja, paradigma kalangan-kalangan anak muda, paradigma dalam komunitas, apa saja. Itu bicara paradigma. Hanya apakah kita masih tetap dengan paradigma lama atau paradigma baru? Itulah question bagi kita malam ini. Nah, dalam momentum pertama Pro-M, tentu saudara, ibadah ini memang dibuat sedemikian harusnya unik. Tidak boleh sama dengan ibadah 1-2, tidak boleh sama dengan IG, tidak boleh sama dengan Perumas, tidak boleh sama seperti Tionghoa. Kenapa? Karena kalau sama tidak ada kekhususan, tidak ada ciri khasnya. Walaupun setahun ini saya sebagai orang yang Tuhan taruh yang menjadi latar belakang lahirnya komunitas ini, saya memang belum lihat karena baru 1 tahun. Tapi saya tidak mau give up. Karena memang dunia gereja itu sudah terbiasa dengan dunia yang rohani 100%. Sehingga membahas hal-hal di dunia kerja yang notabene hidup kita lebih banyak bukan di gereja. Gereja hari Minggu 2 jam. Tapi dunia kerja kita dari pagi sampai sore. Dan itu ada di Senin sampai Sabtu. Ya. Nah, saudara, sebelum saya akan masuk dari pemahaman paradigma, tentu ada satu dasar beberapa ayat yang menjadi pemikiran kita dari kata paradigma. Saya akan ambil penulisan dari Rasul Paulus, ayat yang sudah lazim, Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan ada 4. Pertama apa? Kehendak Allah. Yang kedua, apa yang baik. Yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, sempurna. Kata berubahlah dan kata pembaharuan budimu, saya sedikit memberikan satu warna supaya kita mengerti pembaharuan budi. Budi itu di mana? Akal budi. Di soul, di jiwa. Ya. Kenapa Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena gini, kalau kita tidak, hidup kita itu dipengaruhi oleh apa yang menggerakkan Anda. Kalau Anda digerakkan dengan uang, maka gaya hidupmu uang. Kalau Anda digerakkan oleh rasa dendam, iri, benci, lihat. Semua yang Anda ceritakan itu semua ujung-ujungnya, konklusifnya about kepahitan. Kalau Anda digerakkan dari keluarga yang hancur, pasti Anda suka cerita yang tidak bagus. Kalau Anda digerakkan oleh rasa mudah kecewa, pastinya Anda jual seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan hidup kita? Itulah paradigma. Paulus katakan, hai orang-orang di Roma, alamilah the new paradigm. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Di dalam jiwa ada pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola respon, pola komunikasi. Itu semua ada di soul, namanya sistem limbik yang mengendalikan prefrontal cortex otak manusia. Ada otak kiri, otak kanan. Dan Tuhan banyak berbicara di otak kanan namanya dianoia. Imajinasi, seni, gambar itu otak kanan. Otak kiri, analisa, sistematis, data, urut-urutan, itu otak kiri. Dan semua otak itu digunakan. Beritahu kiri kanan, kamu punya otak bukan tidak. Oke, now. Nah, kalau katanya kita punya pembaharuan budimu, mengalami new paradigm, Anda bisa bedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kalau kehendak Allah membenci, Anda bisa bedakan. Nggak perlu tanya Roh Kudus. Kenapa saya membenci? Nggak usah tanya. Anda bisa tahu. Filternya sudah tahu. Oke. Masalahnya
kita selalu temukan, kita suka menilai tidak sama seperti Tuhan menilai. Paulus katakan dalam jemaat di Korintus, kita baca 3:21, sebab itu kami tidak lagi apa? Menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Semua orang termasuk saya pernah menilai Kristus menurut stigmanya manusia yang otaknya begitu kecil. Kita coba ukur dengan Tuhan. Tadi saya dari Tanjung Pinang dengan Teis yang ngantar kami, dan dia bercerita. Ketika masa COVID istrinya kena dan dia juga kena, tapi dia selesai. Tapi istrinya cukup lama sampai di ICU dan butuh waktu maybe 2 months atau berapa bulan. Dan di saat itu bisnis juga down, dan dia sempat berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, apakah Engkau ada? Haleluya. Kita kalau sudah kayak fefet, nah kayak gitu kita. Apakah Engkau ada? Kita coba menilai dengan stigma-stigma manusia, ukuran-ukuran manusia. Padahal kita itu segokok apa sih? Kalau saya mau gambarkan, ini langit, dan ini bumi, dan ini tangan Allah ada di bumi. Lalu kita ada di dalam dari 7M dunia ini kita. Ini langit, dan Allah yang kausa prima monotheis yang menguasai bumi, cuma salah satu dari 9 planet itu. Terus kita di dalam, tapi kita suka menilai Tuhan. Kenapa? Kau mengambil orang yang saya cintai. Nah, menilai di sini itu juga bicara paradigma. Kalau saya tulis begini, saudara, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Apa yang Anda gambarkan? Apa persepsi Anda? Apa yang Anda lihat saya gambar bulat ini? Apa? Bisa terserah. Apa? Apa? Terserah. Ini saya mau coba paradigma. Karena masing-masing kita punya paradigma yang berbeda. Dari titik ini bisa jadi apa? Ini masih takut mau jawab ya. Dari titik ini bisa jadi apa? Terserah. Ya? Apa? Matahari bisa. Bisa matahari. Dari titik ini bisa jadi apa? Bunga. Dari titik ini bisa jadi apa? Penuh deh ini. Ini nggak mau proses, mau hasil. Coba cek usahanya sukses nggak? Mau suka hasil. Oke, terserah. Betul. Aku bisa jadi gedung, bisa jadi mobil, bisa jadi apa saja. Sudut pandang itulah menilai. Dan Paulus katakan, kami suka menilai. Wah, kami nggak punya kemampuan. Diri kami itu nggak bisa. Makanya Paulus bilang, janganlah kami menilai. Termasuk menilai orang lain. Orang yang suka menilai dirinya kekurangan, dia akan mudah menilai orang lain penuh kekurangan. Harusnya kita terima dong paradigma Tuhan atas kita. Kita baca 3:21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru, kainos. Dia mengalami paradigma baru. Paradigma lama sudah berlalu. Kalau demikian, apa yang kita bisa dapat dari kata paradigma? Paradigma itu bicara kerangka berpikir, kata kerangka berpikir. Katakan pola pikir. Katakan cara pandang. Lah kan tadi kan saya tanya, terserah cara pandang saudara menilai. Ada orang lihat bisnis ini nggak bisa cuan, ada bisa. Ada orang lihat kesempatan itu, aduh kayaknya nggak bisa gebrakan deh. Ada orang bisa. Karena paradigma kita dipengaruhi oleh apa? Kerangka berpikir, cara pandang kita, pola pikir. Berarti begini, Anda berdiri di satu tempat, itu mempengaruhi pola pikir Anda atau cara pandang Anda. Contoh, kalau saudara membiasakan hidupmu sehat,
pasti paradigmamu itu dipengaruhi oleh kerangka berpikir, pola makan, pola. Itu akan membentuk Anda. Saya dulu mengajar staf harus baca buku. Karena orang yang suka baca buku, vocab ngomongnya tuh bisa tahu. Perkataannya, kosakatanya. Maaf, kalau orang nggak suka baca buku, bahasanya yang bahasa pasar aja. Tapi orang kalau suka baca buku, saya jujur saudaraku, kalau nggak baca buku nggak akan banyak tahu saya pemahaman. Buku saya mungkin sudah ada berapa ratus banyak. Sampai saya dari buku banyak maka saya tulis lah. Nah, jadi saudara, kerangka berpikir, pola pikir, cara pandang, itulah paradigma. Katakan paradigma adalah kerangka berpikir, 1, 2, 3. Paradigma adalah kerangka berpikir, pola pikir, cara pandang. Kalau seseorang melihat masalah dengan cara pandangnya, ini kayaknya hancur, ya itulah paradigmanya. Kalau orang melihat ini challenge, tapi ini opportunity buat saya, itulah paradigma dia. Kalau orang suka dengar sampah dan dia kelola di kerangka berpikir dia, ya itulah dia. Saya banyak terima sampah, tapi saya filter. Kenapa saya harus membiarkan sampah itu dan merenungkan siang dan malam? Nih pakai rohani ya, Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang mulia, tapi kita ganti. Nah itulah cara pandang. Jadi saudara, nggak usah pikir-pikir amat, apa sih paradigma? Paradigma di politik ada, paradigma di rohani ada, paradigma di kesehatan ada, paradigma semua kalau Anda searching paradigma di mana saja. Ya, baik. Saya akan masuk dengan istilah 3C. Paradigma ini mempengaruhi 3 hal ini, community, karir, and then creativity. Ya. Komunitas, karir, dan creativity. Ini sangat mempengaruhi. Sebut saja komunitas apa? Oke, saya coba bantu dengan pemahaman mulai dari rumah. Ya, kita kan lagi sedang membangun home of discipleship. Cara pandang kita melihat rumah itu, menurut kita apa itu home? Ada rumah tapi nggak punya home. Nggak ada suasana. Kalau ada orang di rumah nggak betah, itulah paradigma dia. Bagi dia paradigma di rumah itu nggak ada untung bagi dia. Bagi dia ketemu orang lebih untung. Tapi ada orang pulang kerja, cepat pulang ngobrol dengan istri dan anak. Dan bagi dia quality time with family itu priority after Tuhan. Berarti paradigma dia, coba dengar, suka ngomong about family, bicara parenting. Kenapa? Oh, baru saya tahu. Gimana ya di keluarganya? Pasti mempengaruhi di luar. Saya diajar Bapak Rohani, Roy dengarlah pengkhotbah. Kalau dia berkhotbah iman mujizat kehebatannya, tidak ada singgung keluarga dan masalah anak. Ada something di keluarga. Karena kalau dia khotbah istrinya di situ. Apa kau? Kamu pernah cium aku? Enggak. Atau anak-anaknya situ? Apa papi? Bohong. Makanya dia tidak mau menceritakan yang tidak dia hidupi. Nah, itu paradigma. Lalu paradigma di karir. Karir ini yang menjadi 4 pilar saya di Pro-M. Ada employee, kaum karyawan, entrepreneur, kaum pengusaha, kaum profesional, guru, polisi, dokter, and then the other. And then investor, ya orang sekarang banyak main trading saham dan sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi paradigma. Dulu kan kalau bilang saham itu hanya orang tertentu, sekarang anak SMA aja udah pintar-pintar bicara saham. Berarti sebuah new paradigm. Nah, jadi paradigma mempengaruhi 3 hal ini. Di komunitas, apakah itu keluarga, gereja, apa saja, itu mempengaruhi. Bagi saya, pemuridan itu very, very important. Bagi orang lain, no, melelahkan, menjenuhkan, capek. Kamu mau jadi Tuhan atas orang itu 4-5 tahun hidupnya juga hancur. Itu paradigma dia. Bagi saya udah muridkan, toh lari. Nggak apa saya muridkan.
Jadi pasti dia bilang begini, bro, capek lah kita urus orang, ngapain? Itulah kerangka berpikir dia. Saya nggak boleh ubah. Yang saya bisa lakukan adalah, Ed Cole, pendiri Pria Sejati berkata, katakan yang kamu hidupi, hidupilah yang kamu katakan. Keteladanan bukan diajarkan, bro. Nggak usah cerita tentang siapa Anda. Keteladanan itu ditularkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kreatif. Oh ya, kreatif itu selalu menciptakan hal-hal yang baru. Inovasi, hal-hal yang sudah ada, dikombinasi lagi, dibuat jadi kebaruan. Inovasi. Berarti saudara, paradigma saya juga harus belajar. Saya nggak boleh berpikir jadi pendeta cuma khotbah tentang orang masuk sorga. Tapi bagaimana saya harus mengimplementasi pemahaman sorga itu dihadirkan di dunia kerja. Makanya kejadian 2 ayat 15, Tuhan tempatkan Adam di taman untuk apa? Mengusahakan, dari kata usaha, dari pengusaha. Dan memelihara dari kata mengelola, maintenance. Cash flow, harus ada cash flow. Punya blueprint, punya goal setting, disuruh kelola. Kita nggak boleh sembarang hidup ini asal-asalan aja, nggak bisa. Allah kita tuh Allah yang the power of planning, saya pernah sampaikan di Pro-M. Bagaimana hari pertama dia ciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga. Kenapa manusia di hari ke-6? Oh ya, kalau hari pertama manusia tinggal di mana? Belum ada langit dan bumi. Belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada binatang cakrawala. Dia harus diciptakan hari ke-6. Yang paling terakhir hari ke-6. Dan hebatnya ciptaan itu dia berkata, sungguh amat baik dari semua ciptaannya. Manusia, terang diciptakan pakai bahasa Ibrania Yewa, Yehior. Dengan firman jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadi Yehowa, Yehior, Yeho, Yahwa, Yehior. Tapi manusia dia tidak ciptakan dengan firman, dia ciptakan dengan apa? Maka dibentuklah Adam dengan tangannya. Mazmur 139. Betapa dahsyat. Apa lagu lama. Ya udah saya nyanyi, suara saya lagi fals. Pencipta, no. Kejadianku dahsyat dan ajaib, Mazmur 139. Bukan itu, sudah lari nanti. Oke, Mazmur 139. Tuhan bilang kepada Daud, benar-benar aku menyadari dia menenun aku di kandungan ibuku. Lihat, Tuhan menciptakan semua itu dengan apa? Firman. Jadilah. Tapi manusia, tangan Allah sendiri. Dia membentuk dari debu tanah. Bilang kiri kanan, you are special. We are special. Amin. Wow. Makanya Bapak Ibu, anak kita boleh gagal, anak kita boleh jatuh dalam dosa. Janganlah Anda lebih menjatuhkan mereka. Karena bagi Tuhan mereka tidak jatuh. Bagi Tuhan, you are special. Kenapa? Dia yang membentuk sedemikian rupa. Kalau ada seorang koki, biasanya anak buah yang kerja. Tapi si owner restoran itu, ketika saya datang, oh Pak Roy, saya yang buat aja. Wow, bukan pembantunya, dia sendiri. Maka tahulah kalau dia yang buatkan, ada keringat dari ketiaknya mengalir. Karena itu yang enak, saudara. Bukan Pak Yulianto, saya bilang. Pak Yulianto udah pastikan pakai Rexona, enggak. Itu Pak Acian. Kalau saya ke dia, saudara, dia yang buat racik sendiri, mihunnya, sayurnya, dia nggak suruh anak buahnya. Berarti bagi saya nih, wah betapa spesial saya. Koki yang punya, yang langsung turun tangan. Tuhan begitu. Dia tidak katakan yei wa yei or, yei wa yei or. Tapi dia ambil debu tanah itu. Dan dia mulai membentuk. Makanya Yeremia katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Dibentuklah, jadilah manusia. Hah? Belum gerak. Maka dia memberikan nisma kaim. Betapa spesial. Spesial kita. Makanya saudaraku, mari kita harus terus upgrade. Hidup ini gak boleh gak upgrade. Harus ada peningkatan. Hidup ini harus ada improve, harus perbaikan.
Nggak boleh saudaraku hidup kita cuma statis begini-begini. No, harus ada move on, ada shifting. Ya, saya belajar karena saya tahu. Orang tanya, Pore kenapa sekolah sampai S3? Karena saya tidak tahu, maka saya mau belajar. Betul nggak? Kalau saya sudah tahu, saya tidak akan belajar. Makanya karena saya banyak tidak tahu. Alkitab itu bukan cuma 66 kitab. Itu secara kanonisasi. Tapi Alkitab ada begitu banyak kitab. Makanya ada buku-buku lain dari Misfot, buku Yahudi. Yang dimana kita perlu didukung. Dan itu dapat di pelajaran S3. Seandainya saya nggak belajar S3, saya juga nggak tahu. Bilang kiri kanan, belajar. Ya nggak usah kayak saya lah sekolah S3. Setidaknya ada training apa ikut, ada buku apa baca, ada men. Jangan bilang begini, oh saya udah tahu. Mau bahas apa? Bahasa roh kan? Udah tahu itu. Wah, justru tandanya orang tidak tahu itu ya. Oke, apa yang kita bangun dalam New Paradigm? Secara teori yang saya belajar dalam mentor saya Pak Jacob Esra, ada 4 indikator. Waduh, nggak kelihatan ya. Self development. 4 indikator inilah yang mempengaruhi seseorang, saudara, untuk memperbaiki dirinya. Self development. Coba sama-sama katakan self development. Jadi kita harus mengembangkan diri kita. Jadi bukan jual diri, tidak. Self development. Harus di-upgrade. Tadi kan saya katakan harus di-upgrade, di-improve. Maka salah satu dari semua kita mau mengalami banyak hal dalam hidup ini, harus ada self development. Ketika seseorang tidak punya self development, dia tetap jadi seperti biasa begitu, saudaraku. Nah, 4 indikator ini. Yang pertama efektif, efisien, produktif, dan development. Efektif dan efisien itu punya persamaan yang sama. Efektif itu tepat waktu. Kalau Anda menciptakan satu produk, berapa lama kerjanya? 10 bulan, 1 bulan. Tepat waktu, targetnya, hasil yang dicapai. Itu efektif. Efisien, sama-sama mau capai tapi ada beda. Dia lebih ke tepat guna. Jadi apa yang membedakan efektif dan efisien? Kalau efektif itu hasil. Yang penting hasil. Tapi efisien bukan cuma hasil. Proses. Dikatakan efisien kalau proses itu bisa menciptakan apa? Menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat tenaga. Saya datang di satu restoran, karyawannya banyak sekali. Ya. Di muka ada 3, di belakang baru kasir banyak. Sementara orang makan sedikit. Saya kalau ada owners itu saya mau beri masukan. Ini nggak efisien, memboros. Kita bisa rekrut orang kalau memang restoran kita sudah berjubel. Kalau saya kerja perusahaan asing, saudaraku, saya di accounting, saya merangkap purchasing, saya merangkap shipping. Lah kalau cuti HRD-nya, saya harus masuk situ. Jadi kami kantor dengan karyawan yang ribuan itu, office-nya cuma 6 orang. Tapi coba kerja-kerja Indonesia, saudaraku. Banyak sekali tenaga-tenaga. Akhirnya saudaraku, jadi saya puji Tuhan, saya jadi tahu ya, saya tahu cara buat EBZ, quotation dan semua karena saya dapat dipercayakan purchasing pada saya orang accounting. Lalu saya bisa tahu surat masuk, surat incoming fax, out fax yang zaman dulu ya, karena belajar di personalia. Makanya saya punya mimpi suatu saat saya jadi CEO atau jadi manajer, saya akan banyak tahu semua. Karena apa? Saya belajar semua tahu. Accounting kalau di perusahaan Indonesia dibagi-bagi lagi. Untuk jurnal 1 orang, untuk pajak 1 orang, untuk biaya ini 1 orang. Kalau di perusahaan asing, saya merangkap semua. Makanya tiap hari itu saudaraku, daily-nya harus jelas. Makanya itu membentuk saya, kerja itu harus jelas. Starting dari pagi saya sudah tulis di memo. Hari ini harus di finish sampai jam sekian harus apa. Karena habis ini mau move lagi. Habis ini apa? Jangan tunda di besok karena besok akan numpuk. Nah
itulah kelebihan kalau kerja di perusahaan asing. Nah, paradigma seperti contoh kalau saudara ke luar negeri, ya, saya bisa ke Amerika. Kita makan, nggak akan ada pelayan situ. Anda makan piringnya, Anda akan taruh di situ, baru Anda pulang. Jangan Anda makan, Anda kayak orang Indonesia, lepas di situ. Anda akan dipanggil, letakkan, lalu Anda bilang, aku kan raja pembeli, ini bukan di Batam, apalagi di Bengkong, ini di Amerika. Saya pernah lupa waktu pertama ke Amerika 2012. Excuse me, come. Please you put there. Oh ya, udah bayar. Jangan kamu. Buang sembarang tanpa. Excuse me. Mana tempat basah? Ada 3 tempat lah, pusing kan? Ini sini, ini di sini, ini di sini. Saudara kalau lihat di YouTube itu yang coffee itu, dia merangkap buat, dia juga yang tellernya, dibalik dia yang antar orangnya, dia balik ini. Coba Anda pergi ke kafe-kafe Indonesia, ramenya minta ampun. Nggak tahu sini Ivin pegawaimu berapa, bos? Berapa? Kalau nggak lihat 2. Hebat, tepuk tangan buat Ivin. Saya pikir yang mau bilang 5 kak. Berapa operational cost Anda? Jadi ya ini kita belajar ya. Baik. Nah itu contoh. Produktif itu menghasilkan. Develop ya itu ada perkembangan. Jadi begini saudara. Self development itu kita harus begini. Hidup ini harus memang efektif itu kita harus tepat waktu ya. Anda mau menyelesaikan sesuatu itu harus jelas. Janji dengan orang harus jelas. Itu mempengaruhi, itu sudah paradigma Anda. Jangan jadi orang jam 10 nanti datang jam 11. Ya itu berarti memang paradigmanya dia dipengaruhi oleh seperti itu. Lalu efisien. Saya kemarin satu hari kalau teman-teman pemuritan pasti lihat. Kaos saya pakai tuh dari pagi senam dengan perumas sampai malam. Kaosnya sama, memang bocang belum mandi. Karena saya bersama dengan istri senam di bawah, lanjut lagi kompak dengan salah satu perumas. Lalu saya pulang ketemu lagi dengan orang. Lalu ketemu lagi dengan orang, sampai malam ketemu lagi dengan orang. Lalu satu anak muda tanya begini, Pak, Bapak nggak capek ya? Bapak ketemu kami, ini orang-orang usia 28 tahun, 3 orang. Di Lebar kami ngobrol-ngobrol, saya bilang saya lakukan sesuatu itu dengan passion saya. Karena bagi saya, kalian itu inspiring banget ya buat generasi ini. Kalau seandainya saya di waktu dulu usia seperti kalian ada yang mementor. Aduh saya nggak tahu saya jadi apa hari ini. Inilah mimpi saya bilang. Saya mau gereja itu bukan cuma datang pergi pulang. Harus jelas ya. Jadi ini yang kita bangun Pro M. Nah kalau demikian saya belajar dari satu teori. Ada 8 hal yang harus kita bangun. Ada berapa saudaraku? 8. Coba kita lihat. Yang pertama identitas hidup. Yang kedua, kesadaran hidup. Yang ketiga, bakat hidup. Yang keempat, itu bicara keterampilan hidup. Lalu kualitas hidup, kontribusi hidup, pengukuran hidup, dan dampak hidup. Artinya begini saudara, kita mau bangun sesuatu untuk memberi satu paradigma. Kalau self development Anda nggak bangun, maka maaf. Umur bisa bertambah, tapi tetap begitu aja. Cara dan apa semua tetap begitu-begitu. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang di-improve, nggak ada sesuatu yang di-upgrade. Ada 8 hal ini. Jadi life identity, life awareness, kesadaran. Masing-masing kita punya bakat. Punya keterampilan? Punya. Life measurement ini kita bisa ukur. Nanti sebentar kita akan bahas ya, yang sebelum 30, yang sebelum 40, dan sebelum 60. Saya tidak muncul sebelum 60. Tapi saya akan bilang saja sebelum 60 apa yang harus kita lakukan. Nah, kita akan lihat 8 ini menurut sumber dari various research, ini adalah 8 hal kehidupan yang dimana kita harus bangun. Saudara, saya seorang pendoa. Saya setuju Anda berdoa. Tapi bukan berarti Anda berdoa lalu Anda nothing, tidak buat sesuatu. 8 ini saudaraku harus kita explore. Katakan explore.
Kalau enggak, kita tetap aja jadi orang biasa. Dan paradigma Anda ya seperti itu. Apa yang harus dilakukan menurut Arthur sebelum usia 30? Siapa sini di bawah 30? Angkat tangan. Di bawah 30. Masih imut-imut ya. Nah, kita cek and recheck ya. Apakah Anda sudah ada di 7 indikator ini? Mari kita cek. Usia 30 harusnya Anda sudah mengenal kompetensi Anda, sudah tahu, bahkan sudah hidupi. Ini sebelum 30. Bisa mengelola emosi. Karena ini usia-usia yang cukup, emosinya cukup tidak stabil. Otonomi bisa ada kemandirian. Ini before 30 years. Lalu apa? Kedewasaan. Lalu apa? Dia harus membangun identitas. Janganlah jadi orang yang belum jelas. Kamu tahu siapa kamu? Aku nggak tahu. Lah dia aja nggak tahu siapa dia. Makanya saya kalau dalam pemuridan saya akan tanya begini. Atau saya orang minta konseling. Ada 2 kalimat yang saya gunakan. Pakailah kalimat ini kalau saya begini. Apa yang kamu harapkan ngobrol dengan Kak Roy? Apa yang kamu harapkan ketemu dengan saya Pak? Apa yang Anda harapkan dari saya? Oh Pak, aku butuh Bapak memberi aram bla 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 bla. Baru saya jawab begini. Apakah Anda tahu apa rancangan Tuhan? Gambar besar Tuhan buat Anda? Itu aku tidak tahu. Nah, 2 hal ini sudah. Karena nggak mungkin. Saya akan akhiri dengan nanti sebentar power statement. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu tidak maksimal dalam hidup kita. Nah sekarang di bawah 40 angkat tangan. Iya ya. Teis sudah 40 loh Teis kemarin. Ya. Ini ya, ini tolong ya sebelum 30 ayo 7 indikator menurut Arthur. Ini kita harus belajar, ini teori, ini sains ya. Saya nggak dapat di dalam pewahyuan doa ya. Ini ilmu, ini pengetahuan saya belajar. Sebelum 40 lihat. Wow. Time management bisa mengelola waktu. Aduh, makanya hidup ini kata tim Praise and Worship, ngeflow aja Pak Roy. Mau bawa kemana arus seperti itulah aku ikut. No, harus bisa tahu time management. Waktu diberikan Tuhan berapa lama? Saya sekarang berapa ya? Enggak usah bilang lah. Time management, opportunity management, mengelola kesempatan. Ada peluang-peluang, ada orang bersembunyi. Dia pikir itu bukan peluang, padahal itu peluang. Bisa mengelola hubungan. Saya mau himbau saudara, mau sukses itu harus banyak bangun hubungan. Saya tipe orang yang bukan ahli dalam membangun hubungan. Tapi karena saya belajar teori-teori, saya harus paksa. Harus bersinergi. Saya tipe orang kalau membangun hubungan, kalau punya kontribusi di dalam urusan kepentingan. Kalau tidak, maka saya akan kurang sentuh. Dan saya tahu itu titik kritis. Saya nggak boleh besarkan di situ. Saya harus kembangkan seorang yang manajemen, yang relationship management. Harus kelola hubungan, ya. Saudara jangan cuma hubungan satu suku, hubungan dengan orang gereja. No, di other komunitas. Saya juga punya teman-teman muslim, saya juga punya teman-teman. Kemarin saya ngomong bukan orang, ya pacarnya bukan orang Kristen. Dia orang Selat Panjang ya kita tahu lah. Tapi dia senang karena saya baca tanda tangan dia di KTP. Dia sampai nangis. Aduh Bapak tahu saya ya. Padahal itu foto karakter. Itulah kelebihan kalau kita belajar. Health management, harus kelola kesehatan. Ayo, usia-usia before 40. Pagi minum kopi latte manis. Makan siang teh obeng. Sore di Mitra 2 kopi latte lagi. Malam kopi terus, tabung terus. Nabung, hidup ini investasi. Tabung. Ya, saya beruntung sekali saudaraku punya mama yang saya terbiasa suka minum air putih. Setiap kali bertamu ke jemaat sudah tahu Pak Roy, kuncui, limcui, ya nggak ada yang warna-warna. Bukan saya nggak mau, nggak suka. Ya,
Health management. Ayo kelola kesehatan saudara. Hidup dan mati di tangan siapa? Tapi kelolalah, jangan mati muda ya. Diabetes, apa semua ya. Manajemen, respon, kelola respon kita. Mau marah. Ingat paradigm, aku kok ini kacangan kaki 5, aku bukan dong, aku orang yang mulia berharga sama Tuhan, kok mudah berespon. Kita kalau suka lihat di sosmed, Anda ada dua hal. Anda bisa like and then dislike. Kita juga waktu kita lihat ada dua hal. Anda bisa marah atau Anda tidak marah. Supaya kita menang, maka jangan sering-sering lihat sosmed. Tapi buat saya kalau Anda sudah punya benteng yang benar, silakan saja. Seperti Bapak Presiden kita, mau di ngomong apa aja saudaraku, tetap saudaraku. Wah, aku pikir harusnya dia hamba Tuhan, tapi banyak hamba Tuhan chaos juga. Baru sedikit sudah ngamuk. Ya itu saudaraku ya. Capital management. Ayo, hidup ini juga jangan cuma habisin gaji 1 bulan habis. Minimal 20% Anda harus saving minimal. Sekarang kan banyak hal Anda saving, bisa main saham, trading, apa saja. Tapi harus bisa kelola. Jadi cash flow kita tuh jelas. Jangan beli handphone gonta-ganti, baju mahal, sepatu mahal. Nggak ada saving. Bagian mau menikah, Tuhan di mana janjimu? Aku mau menikah, nggak ada uang. Tuhan bilang, uang boros. Ya, apalagi leadership, management. Teman-teman, paradigma itu bukan cuma sekedar di doa, kita harus membangun leadership. Bagi saya leadership ini kesukaan saya. Karena leadership itu adalah kehidupan kita. Mulailah leading dari rumahmu. Mulai leading di kamarmu. Kalau Anda bangun terbiasa tempat tidur nggak dirapi, itulah Anda. Kalau Anda seorang officer, keluar dari kantormu, mejamu nggak rapi, semua berantakan, itulah Anda. Kalau Anda menyelesaikan satu kasus dan tidak selesai, itulah Anda. Karena tanggung jawab itu berhenti di diri Anda. Oke? Saya mau kita baca ayat ini, 3, 2, 1. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Diperbarui, inilah paradigm. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Kaliknya ini gambar Allah. Jadi perhatikan, ada kata terus menerus. Kita harus membangun self development kita, saudara, supaya kita punya paradigma baru. Tidak boleh, saudaraku, cukup berhenti di situ, harus diperbarui. Diperbarui, ayo. Jangan cuma teknologi, Anda ikuti perkembangan, tapi pengetahuan ini penting, hidupmu harus penting. Nah, saya coba implementasi begini, ada 4 hal, saudaraku. New paradigm buat saya. Pertama, self development, saya harus bangun. 4 ini, saudara, saya coba mau gambarkan begini, saudaraku. Ini harusnya selalu ada dalam diri kita. Ini salah satu, bukan satu-satunya, saudara. Saudara bisa saja, saudara punya teori yang lain, silakan, saya menghargai. Saudara, lihat. Kalau saudara mau belajar, saya juga ini belajar. Paradigma baru itu kan pola pikir, cara pandang kita. Coba kita mengerti dulu dari diri kita nih. Yang pertama, people management. Apakah itu people management? Tuhan menciptakan kita dengan keunikan yang berbeda-beda. Ada orang yang berpikir cepat, langsung bertindak cepat. Orang berani, gampang memutuskan, gampang melihat peluang, visioner, suka dengan tantangan. Dikasih 3 job bisa, dikasih 5 job bisa. Tapi minusnya dirasa, makanya banyak juga orang jadi nggak aman. Ada orang yang cepat rasa, langsung cepat bertindak. Mudah berjanji, orangnya meyakinkan itu kuat sekali. Makanya yang tadinya nggak mau beli produk insurans ini bisa beli. Kemampuan negotiation skill itu hebat. Approach orang itu luar biasa. Tapi ada low-nya di mana? Di kognitif, berpikir. Mudah berjanji, tidak tepati. Terlalu mau banyak, tidak fokus. Ada orang yang cepat berpikir,
Semua dia pikir. Baru dia rasa, dia timbang-timbang. Tapi bertindak paling lambat. Makanya pertimbangan terlalu lama. Memutuskan sesuatu itu harusnya 2 hari, bisa 1-2 bulan. Ada orang rasanya cepat, makanya berani ada orang susah gampang belas kasihan. Sampai saking belas kasihan, dia kalau nggak ada belas kasihan, dialah belas kasihan itu. Kalau ada orang susah cepat berempati tingkat dewa. Lalu dia kelola pikiran dia, tapi tidak bertindak. Ini orang sabar. Nah, Bapak Ibu, people management ini kita harus tahu bahwa saudara, dalam hidup kita punya bakat. Itu sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Bakat ini ditemukan oleh siapa? Parents, orang tua. Kalau enggak, bisa pemimpin rohani atau pemurid. Ya, kalau pemuridnya bisa melihat ya, mata Raja Wali ini orang ini punya potensi. Tapi kalau pemurid belum sembuh, ketika ada reaksi kebodohan dari orang yang dia muridkan, dia juga apatis. Alah capek saya, orangnya nggak bertumbuh. Sebenarnya dia yang bermasalah, dia belum sembuh di area itu. Tapi kalau kita bisa lihat potensi dia, kita lihat ini ciptaan Tuhan, maka dia bisa ditemukan bakatnya. Kalau bakat ditemukan namanya potensi, saudaraku. Nggak ada orang nggak punya potensi, setuju Bapak Ibu? Kalau saudara berkata, Pak Roy, saya nggak punya potensi, nggak mungkin saudara. Alkitab katakan minimal 1 talenta. Cuma ada yang mengembangkan, ada yang tidak. Kalau potensi ini, saudara jangan berhenti di potensi, saudaraku. Anda harus kembangkan menjadi kompetensi. Dari kecil saya suka memotivator anak-anak sekolah minggu waktu saya gereja Protestan. Saya ngajar di satu sekolah pedalaman daerah Maluku waktu saya SMA kelas 2. Jadi saya baru tahu, oh iya ya, jiwa trainer itu sudah ada dari kecil. Saya paling suka tuh kumpul anak-anak tetangga, saya masih sekolah SD atau SMP. Nanti saya ajar pelajaran sejarah, pelajaran itu saya gitu-gitu. Ternyata itu bakat, cuma papa mama nggak lihat. Itu potensi, tapi ya puji Tuhan karena saya kuliah, saya belajar buku. Oh, saya harus banyak bicara sama orang tua. Yang menemukan bakat Anda bukan pendeta, pertama orang tua. Nah, setelah kompetensi ini baru Anda akan jadi orang yang. Ini kompetensi ini kan di levelnya sudah luar biasa. Udah nggak perulah sudah bertanya, apa ya saya ya? Enggak, sudah tahu. Anda akan jadi orang profesional. Udah bayarnya udah profesional. Sudah bukan lagi bicara. Orang ke profesional, ya. Berkhotbah, saudara maaf saudara saya suara agak serak-serak. Saya capek sekali, saya dari Tanjung Pinang jadi ngerti ya kalau salah-salah saya sedikit ya. Ngapain murahan jual di situ? Aku datang ke gereja, aku nggak butuh cerita capek. Aku mau dapat spirit antusias. Tapi orang nggak profesional. Dia akan cerita segala yang enggak. Kenapa terlambat? Hujan sih, macet sih. Itu bukan profesional. Kenapa terlambat? Maaf saya terlambat. Udah nggak usah ada alasan-alasan. Kita suka banyak alasan. Nah kan susah kita mau jadi orang profesional kalau kita nggak temukan bakat kita. Anda temukan bakat, orang tua temukan bakat Anda. Maka dia akan mempengaruhi potensi dia. Potensi dikembangkan, ditajamin seperti pisau, maka jadi kompetensi. Akhirnya kompetensi sudah dikenal banyak orang. Anda bukan lagi ditanya, oke saya mau interview kamu. Kamu bayar berapa ya? Hidup kamu itu udah memang sudah bisa dilihat profesional. Sudah apa ya? Saya maaf belum sampai ke sini. Ini baru di sini lagi menuju ke sini. Makanya saya bilang kalau saya dipanggil Tuhan saya mau kenal ada 3. Seorang motivator, trainer, dan mentoring. Itu bahasa sekuler saya ya. Sejak tahun 2005 saya tulis di goal setting saya. Menjadi seorang trainer, leadership, behavior, tentang pengembangan diri. Baru menjadi seorang, kedua tadi saya, mentoring. Saya kepingin membapai orang, bukan cuma orang Kristen, tapi mau Muslim, mau Buddha, karena saya punya mimpi banyak hal. Dan itu dari dulu, kepingin dikenang di batu nisan.
Jangan dulu ya, tapi one day ingin dikenal Roy untuk seorang mentor. Apa yang ketika engkau dipanggil Tuhan, apa yang mau dikenang? Itulah obituary. Kita harus persiapkan ya. Nah baik, sekarang saudaraku, kita sudah mengerti saudaraku people management. Kita harus tahu kekuatan kita. Anda sudah ikut POD semua, jelas. Saya belajar sampai sekarang, nggak gampang menjadi seorang merah yang coba bertindak hijau. Nggak gampang menjadi seorang merah harus bertindak kuning untuk sementara aja. Nggak gampang seorang ungu tiba-tiba harus jadi seorang kuning yang mudah berjanji. Tapi bisa semua. Untuk berespon cuma temporary sementara. And then after that back ke originalmu. Jangan pernah jadi diri orang lain. Jadilah Anda hijau, hijau. Kuning, kuning. Merah, merah. Jangan, aku mau kayak dia. Saya maaf saudaraku, saya belajar bagaimana mau niru gaya rekan saya yang hijau, gaya saya kuning. Enggak bisa, boleh sementara aja. Tapi lama-kelamaan pusing saya. Karena kita sudah diciptakan Tuhan tuh everybody is unique. Coba bilang kiri kanan, kamu unik bukan aneh. Ya. Apa yang kita mau bangun paradigma kita di etos kerja? Etos kerja itu bicara apa? Sikap attitude kita dengan standar moral yang positif di dunia kerja kita. Berarti orang etos kerja bisa dipengaruhi oleh apa? Disiplin kita, kemauan kerja, integritas kita. Bisa dapat bekerja sama dengan orang lain. Janganlah saudara berkata, saya nggak bisa kerja sama dengan orang lain. Bisa saudara, Anda punya dedikasi pada pekerjaan, kemauan yang tingkat tinggi. Bos panggil Anda, aku kasih konsep kerja buat kamu. Kamu bisa lakukan itu. Aduh gak bisa bos, gak bisa bos. Nah ini. Tapi kalau di gereja lompat-lompat mimpin pujian. Etos kerja kita selalu dituntut oleh profesionalisme kerja kita. Kita dapat diandalkan, katakan amin. Maukah kita dapat diandalkan di kinerja kita? Dan akhirnya apa saudaraku? Orangnya inisiatif. Makanya kalau orang etos kerja pasti saudara akan temukan kata ini saudaraku. Keunggulan. Katakan keunggulan. Wow. Etos kerja ketika engkau melewati tadi disiplin, integritas, kemauan kerja, bersinergi, inisiatif, bertanggung jawab. Maka akan menciptakan opportunity, kesempatan, keunggulan karena kualitas servis Anda luar biasa. Wah kalau sudah Anda unggul, mempengaruhi nggak kalau kenaikan gaji? Saya kalau manajer atau CEO saudara, lihat orang yang bagus, pasti saya pertimbangkan. Pasti dong. Jadi ini harus dibangun. Nah saya tambah di sini ada dua, yaitu communication skill dan motivating people skill. Communication skill ini ada komunikasi yang verbal, ada non-verbal. Saya berbicara ini kombinasi dua antara verbal, bahasa, tutur kata itu verbal dan non-verbal. Saya ada mimik, ekspresi, ada body language saya, tubuh. Supaya saudara, apa yang Anda presentasi itu, public speaking Anda itu bisa diterima. Informasi yang disampaikan bisa didengerin. Saya pernah beri training public speaking di gereja BNKP. 2 sesi. Sesi pertama teori, sesi kedua saya suruh praktek pendeta, majelis-majelis. Waduh gugup mereka bilang, waduh Pak Roy gak bisa. Bisa Bu. Padahal cuma praktek tapi udah grogi. Bagaimana Anda berbicara depan tidak grogi? Bagaimana Anda berbicara depan Anda bisa menguasai audiens? Bagaimana, mau tahu saudara? Mau tahu? Kalau nggak mau saya nggak melanjut. Mau tahu? Tunggu nanti di Pro M kita akan training public speaking. Ya, kan habis ini nanti panitia kasih kue kita pulang. Oke, motivating people skill, ya. Jadilah orang yang punya pemahaman. Ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Motivasi dari dalam itu long term, panjang. Kenapa? Karena itu bicara paradigma visi dia, paradigma value dia, paradigma misi dia. Itu panjang. Tapi ada short term motivasi dari luar. Ketemu Pak Roy, ke Kak Roy. Hei kamu luar biasa loh, yang kamu bisnis kemarin itu. Iya Kak, aku coba dengar teman katanya ini yang bagus. Loh, kamu passion kamu rasanya ini bagus? Enggak sih, karena lagi terang gue ikut. Jangan, ini kamu tajamin yang kamu suka itu Tuhan taruh.
Oh gitu ya Kak. Nah itu motivasi dari luar itu cuma short term. Kalau dari dalam Anda tidak punya motivasi. Mau pendeta siapa, sekelas siapa mau memberi masukan. Nehi Amitabh Bachchan. Di dalam motivating people skill, Anda akan menemukan ada tantangan, tapi juga ada apresiasi, ada kebersamaan, tapi ada keakurasian. Saya senang sekali bahwa sesi motivating people skill, karena bagi saya harusnya kita anak Tuhan, pasaman yang ada di kantor, di dunia sekuler, ayo kita jadi seorang motivating people skill. Suatu kemampuan yang memotivasi orang. Wow. Kalau Anda sudah mengalami itu maka pastilah namanya personal branding Anda akan disebut yang dicari. Dicari siapa Pak Roy? KPK? Anda dapat kepercayaan. Anda akan dipromosi. Wow, kalau level GM pasti dong mobilnya beda. Kalau Anda, wow, ini adalah bonus. Setuju saudara? Kita bangkit berdiri, baca statement saya ini saudaraku. 3, 2, 1. Hidup yang maksimal adalah hidup yang direncanakan Tuhan atas manusia. Terus, apa yang menggerakkan hidupku hari-hari ini? Apa? Saudara tahu apa yang menggerakkan hidupmu? Paradigma baru. Paradigma apa Pak Roy? Pertama tadi saya bilang, saya ini ciptaan baru. Saya tidak akan menilai diri saya kurang. No. Orang lain boleh berkata, kamu mau bisnis apa bisa dapat. Ingat, motivasi paling yang dalam itu long term. Kadang-kala motivasi luar itu ada 2 orang. Kalau memang gak suka kamu, yang dia ajarkan itu, lihat model kamu tuh gak bisa untung. Tapi lihat hati nuranimu yang paling dalam. Bisa kok. Kita baca terus. Mulailah dengan sebuah paradigma baru. Maka hasilnya apa? Akan mempengaruhi proses yang Anda jalani. Kalau saya memulai paradigma baru, self development, saya mau jadi orang yang mau mengembangkan tadi ada 7 poin indikator sebelum usia 30. Ada 8 poin indikator sebelum usia 40. Saya mau belajar. Saya mau mengembangkan people management saya mau mengembangkan etos kerja saya mau mengembangkan communication skill. Saya bukan orang ahli dalam berkomunikasi, tidak. Tapi saya mau belajar. Ingat, sukses seseorang menawarkan satu produk, gagalnya ketika Anda cara berbicara. Tapi kalau Anda belajar ini namanya ilmu, ini harus belajar. Baru jadilah diri orang yang selalu memotivasi. Karena memang Tuhan tidak ciptakan kita untuk diri kita. Maukah engkau menuangkan hidupmu bagi orang lain? Mari kita tunduk kepala. Sekiranya Tuhan ada di sini. Dan sekiranya engkau menyadari dia ada di pekerjaanmu. Dia ada juga di kantormu. Dia ada juga di bisnismu. Di rumahmu. Harusnya engkau berkata seperti ayat ini. Perbaharuilah. Terus menerus kata Tuhan. Come on, go. Come on, rise up. Come on, improve. Come on, upgrade. Karena ada benih yang luar biasa dalam dirimu. Dan aku sudah taruh new paradigm. You are kainos. Sekali baru, tetap baru, selamanya baru. Jangan pernah menghukum dirimu bahwa engkau tidak punya apa-apa. Ingat. Ketika saya berbicara, saya ingat di Makassar. Saya memberi training. Dan ada orang-orang yang bukan dari golongan Kristen datang dalam training itu. Mereka lempar materi yang saya bagikan dalam bentuk soft copy. Dan mereka sobek-sobek. Saya ingat itu. 2007. Tapi saya belajar. Saya tetap berespon benar sekalipun situasi tidak benar. Pelajaran itu membuat saya tidak akan give up menjadi seorang pemberi pengaruh. Saudara, ketika ada challenge buat Anda. Ketika ada tantangan. Jangan give up. Orang lain motivasi dari luar bisa bagus, bisa tidak. Tapi ingat, lihatlah motivasi dari dalam. Tuhan tidak pernah memenjarakan kita dengan satu paradigma lama hidup masa lalu. Tapi Tuhan mendesain kita dengan tangannya sendiri. Supaya kita menyadari bahwa setiap hari ada hal-hal yang diubahkan. Mulailah starting dari dirimu. Jangan pernah menuntut orang lain. Jangan juga pernah mau dikasih orang lain. Mulailah engkau mengasihi orang lain. Mulailah starting dari dirimu.
Tuhan temukan setiap kami di tempat ini. Tuhan tidak menciptakan kegagalan buat kami. Tuhan tidak pernah menciptakan kekalahan buat kami.